Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kalian berpikir, bagaimana sih Islam memandang bangunan megah seperti Candi Borobudur? Candi ini kan peninggalan agama Buddha, tapi berdiri kokoh di negara dengan mayoritas Muslim. Ternyata pandangannya sangat menarik loh. Dalam Islam, menghormati peninggalan sejarah dan peradaban lain itu sangat dianjurkan, selama kita tidak ikut serta dalam ritual ibadahnya. Candi Borobudur dilihat sebagai sebuah mahakarya arsitektur dan seni yang luar biasa. Bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mengunjungi Borobudur bisa jadi sarana kita untuk belajar, merenungi sejarah, dan mengagumi keindahan ciptaan Tuhan melalui tenggen-tenggen manusia. Dalam pandangan Islam, Candi Borobudur menjadi topik yang memunculkan berbagai perspektif, terutama terkait status sejarah, hukum berkunjung, dan maknanya bagi umat Islam Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, sejarah Candi Borobudur. Konsensus sejarawan versus teori kontroversial. Mayoritas sejarawan dan arkeolog menyepakati bahwa Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 Masehi, sekitar 1200 tahun yang lalu, untuk memuliakan agama Buddha Mahayana berdasarkan interpretasi prasasti Sri Kahulunan tahun 842 Masehi. Namun, muncul teori kontroversial dari Kayet Fahmi Basya, ahli matematika Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia mengemukakan beberapa alasan, seperti kemunculan relief yang dianggap menggambarkan tabut peti berisi warisan Nabi Daud alaih, sesuai Qiyas Al-Baqarah 2:248 dan hubungan nama Sleman dengan Sulaiman. Meskipun menarik, teori ini belum diterima oleh mayoritas akademisi karena kurangnya bukti arkeologis yang kuat. 2. Hukum berwisata ke Candi Borobudur. Mubah diizinkan pernyataan bahwa berwisata ke Candi Borobudur haram pernah beredar, tetapi tidak menjadi konsensus umat Islam. Menurut Majelis Tarjih dan Tasdid PP Muhammadiyah, berwisata ke candi termasuk hukum mubah diizinkan, karena itu merupakan aktivitas sejarah dan budaya, bukan pengakuan terhadap agama lain. Kyat Wawan Gunawan Abdul Wahid, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa Al-Quran mengajarkan untuk mengambil ibrah pelajaran dari perjalanan sejarah, seperti halnya Rasulullah SAW yang memasuki Masjidil Haram, yang kala itu penuh berhala tanpa beribadah kepada berhala tersebut, bahkan melarang sahabatnya untuk mencercainya. Dengan demikian, berkunjung ke Borobudur diizinkan selama tidak terlibat dalam ibadah Buddha atau menista kepercayaan lain. Sri, makna Candi Borobudur bagi umat Islam Indonesia. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Marsudi Syuhud, menyatakan bahwa keberadaan Candi Borobudur menjadi bukti nyata bahwa umat Islam Indonesia hidup dalam keragaman dengan umat beragama lain. Sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Borobudur juga menjadi simbol harmoni, toleransi, dan inspirasi untuk memperkuat persatuan bangsa melalui saling asih, dan asuh. Selain itu, Borobudur memberikan manfaat besar dalam bidang pariwisata, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat lokal dan nasional, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang memanfaatkan nikmat duniawi dengan cara yang baik. Kesimpulan dalam pandangan Islam, Candi Borobudur adalah peninggalan sejarah budaya yang diizinkan untuk dikunjungi mubah, bukan tempat ibadah yang harus dihindari. Meskipun ada teori kontroversial tentang asal-usulnya, konsensus utama masih berlandaskan bukti sejarawan dan arkeologis yang menunjukkan bahwa ia adalah karya dinasti Shailendra berbau Buddha. Lebih penting lagi, Borobudur menjadi simbol keragaman dan harmoni yang menjadi ciri khas umat Islam Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.